Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah tentang pernikahan beda negara. Ya, yang satu Mbak Dian dari Pringsewu Lampung ya Mbak ya. Ya. Dan kemudian ada Mas Daud yang berasal dari Arab Saudi. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan kisah mereka. Mbak Dian dan juga Mas Daud. Mungkin bisa ceritakan bagaimana awal perjumpaan kalian. Perjumpaannya dari aplikasi chatting itu, Mm-mm. kemudian kita ketemu, Mm-mm. terus jadi serius deh. Mm-mm. Iya. Oke, jadi ini ya Mbak, bukan Online, karena online ketemu ya. online, Mm-mm. terus dia main ke sini ke Indonesia, Mm-mm. terus ketemu orang tua, ya Akhirnya sampai menikah. sekarang. Oke. Jadi Mbak Dian sebelumnya belum pernah datang ke Arab Saudi. Udah di sana setelah nikah. Setelah nikah, sebelum nikah waktu masih Nggak pernah, belum pernah. belum pernah Aku ya. padahal dulu tuh kayak rumahan banget lah, anak rumahan Mm-mm. banget. Ya. Iya. Jadi sekali udah ketemu dia pergi jauh-jauh. Langsung ke Arab ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Mas Daud sendiri, bisa ceritakan nggak awal mulanya kok bisa-bisa ketemu dengan Mbak Dian di media sosial WeChat itu gimana ceritanya? Itu poin pertama. Mm-mm. Aku biasanya nggak suka sosial media atau gitu. Mm-mm. Yang aku ingat satu kali aku ke rumah makan. Mm-mm. Habis Rumah itu- makan Padang. Enggak, rumah makan di Arab. Masih di Arab. Masih di Arab. Itu masih di Arab. Oke. Maksudnya Ian kerja di sana minta tolong ini aplikasi gimana daftarnya. Mm-mm. Aku tahu aplikasi dari sana. Mm-mm. Habis aku daftar untuk dia, ya aku pulang rumah ya cobalah. Dia kepo sama aplikasinya. Oh, Aku download juga. Kepo dulu. oke, terus? Daftar, ya cari teman aja. Mm-mm. Pertama temen. Oke. Habis itu ada perasaan gitu. Oke, itu teman-temannya di sosial media itu memang wanita-wanita Arab atau justru Indonesia kebanyakan? Untuk Cowok-cowok Waktu kayak- itu yang Waktu di WeChat itu iya campur campur dari mana-mana. dari mana-mana. Oke, itu tujuannya untuk kayak belajar bahasa Inggris gitu atau untuk sekedar berteman saja? Untuk berteman berteman. sih itu kan. Maksudnya juga bahasa Inggris itu kalau nggak dipraktis ya Iya. lupa. Kenapa Betul. juga suka, jadi ya Mm-mm. udah. Oh, Mbak Dian suka bahasa Inggris ya? Iya. Iya, karena jurusannya bahasa Inggris ya, Mbak ya. Jadi mau nggak mau harus suka ya. Oke, dulu S1-nya di mana, Mbak? Di Metro. Di UM Metro. Oke, terus lanjut lagi S2-nya Itu adik. di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ya. Oke, terus sekarang mengabdi Umpri. di UMPRI, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Bahasa Inggris ya Mbak ya? Bahasa Oke, Inggris. jadi dosen bahasa Inggris muridnya jangan sampai nggak nonton. Oke, terus Mas Daud. Ya, itu yang mengawali chat itu Mas Daud duluan. Iya, Gimana ceritanya? itu maksudnya Siapa duluan ya? Lupa. itu maksudnya feature aplikasi itu di check-in HP gitu. Ah, Siapa yang check-in di sama Iya, waktunya. aplikasinya kalau digoyang nanti keluar nama-nama Keluar. gitu kan. oh, dulu kayaknya aku pernah deh yang Iya. digoyang-goyang Iya. gitu. Mau Itu udah lama say hi banget. atau enggak Oh, gitu. Oke, terus? Ya aku say hi gitu. Oh. Bisa ngomong. Ya bisa. Oh, jadi pas lagi digoyang ini, terus kemudian muncul Mbak Dian. Iya, maksudnya itu nggak bisa cari-cari gitu. Oh ya, kalau sekarang kita bisa cari-cari ya. Oke. Terus setelah itu kamu tanya hai gitu atau Iya. gimana? Udah lupa sih kalau. Udah tahu belum kalau dia dari Indonesia? Yang aku ingat itu hi bisa chat enggak? Oh, terus? Can we chat? Oke, terus? Iya, abis itu iya dari mana? Iya. Namanya siapa gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Nah, terus setelah apa ya? Pertemuan di media sosial tadi gitu kan ya, akhirnya Mas Daud benar-benar datang ke Indonesia secara langsung. Itu tahun berapa? Tahun 2014. 2014. Itu udah 1 tahun kita Hmm. chatting. Kita Oke, chatting. sudah chatting 1 tahun. Terus kemudian tahun 2014 datang ke sini ketemu dengan Mbak Dian. Iya. Iya. Sekeluarga. Ketemunya kan di Ketemunya Jogja. sendiri Mm-hmm. dulu di Jogja. Mm-hmm. Masih Kuliah. iya, masih Kuliah. Terus setelah itu baru sama-sama ke Lampung. Iya, Iya. aku pulang kampung. Pulang kampung ya. Oke. Di Lampung berapa lama waktu itu? itu Berapa ya?
berapa 20 hari kayaknya. Ya, mungkin ya 2 minggu ya apa ya. Iya. 2 mingguan ya. Sampai. Iya. Oke, 2 mingguan jadi Karena biar kan visanya kan cuma visa Iya. turis, jadi kan Oke. harus cepet pulang. Iya, iya. Itu memang datang untuk bertemu secara langsung dengan orang tuanya Mbak Dian gitu dengan maksud benar-benar mau serius gitu atau hanya Iya. sekedar jalan-jalan aja sih waktu itu? Kalau ketemu ke Lampung emang pengen ketemu orang tua. Mhm. Kan kalau orang Arab tuh kan nggak ada istilah apa sih dating gitu, Mhm. nggak Iya. ada di sana. Jadi ketemu langsung sama orang tua. Terus aku sampaikan sama bapak ibu kalau mau serius. Iya, iya. Oke, lalu respon dari keluarga besar gimana waktu itu? Mungkin di keluarga Mbak Dian baru Mbak Dian yang akan menikah dengan warga asing gitu kan ya. Pasti kan kayak di Indonesia kan Iya. masih jarang ya gitu. Gimana responnya? Apalagi di Pring Sewu kan masih jarang banget. Heeh. Ya responnya pasti ya apa ya, selain shock, kaget, Heeh. tentunya kan soalnya kan punya temen kok jauh banget kayak gitu Iya. ya. Terus apalagi pengen serius katanya, apa nggak dipikirkan dulu, pasti kan orang tua cemas gitu. Tapi ya lama-lama alhamdulillah orang tua merestui. Oke. Nah, terus kalau dari Mas Daud sendiri, waktu itu ketika bertemu dengan ayahnya Mbak Dian, bagaimana cara mengungkapkannya atau apa ucapan apa yang keluar dari lisan pada saat ketemu ayahnya Mbak Dian gitu? Apakah, Pak, saya mau menikahi anak Bapak gitu atau gimana? Enggak, biasanya kita kalau udah mau ketemu orang tua, berarti itu udah serius gitu. Oke. Iya. Itu tradisi di Arab ya? Ya. Biasanya gitu. Oke, terus? Iya. Abis aku lihat ya udah ada hubung gitu mau ya aku pulang ke Arab Oke. sekitar ya kurang dari 1 tahun. Oke. Ayah saya yang ikut ke sini kata ibu udah tua nggak bisa 9 jam naik Oke. pesawat biar ngomong resmi gitu. Iya, iya, iya. Oh, jadi kakak perempuan ya? Iya. Kakak perempuan datang ke sini menyampaikan secara langsung maksud dan tujuannya ya bahwa akan menikah dengan Mbak Dian. Oke, terus itu selang 1 tahun ya? Berarti tahun 2015-nya? 2015 mulai tahunnya. Oh, iya, oke. Terus setelah itu, apa sudah diterima nih dari keluarga Mbak Dian gitu. Kemudian memutuskan untuk menikah di mana nih? Apakah nikah di Indonesia, nikah di Arab, atau nikah di mana? Ya pengennya nikah di Indonesia pasti. Cuma kan waktu itu kan udah apply izin belum sih waktu itu? Iya. Ya waktu itu kan izin nikah dari pemerintah Saudi kan belum keluar kayak gitu. Jadi kita nikah di negara lain dulu. Oke, di luar 2000 negeri. berapa ya di negara Oke, lain luar negeri. iya. 2015 Desember. Ya masuk ke 2016 kan. Iya, Ya, 2016 udah 2016 undangan. gitunya. Iya. Pestanya di sini 2016. Nikah di negara lain dulu. Nah, setelah nikah di negara lain, Bukan di Suriname ya? Suriname. Di Amerika bagian selatan kumpulan orang Jawa atau di Kepulauan Palau Masih gitu ya? negara Asia. Asia Tenggara ya, oke. Oh, jadi mau nikah di luar negeri dengan alasan apa Mbak? Apakah supaya gampang perdokumentasiannya Karena atau? izinnya kan belum keluar, ya, sambil nunggu izinnya. Soalnya untuk nikah sama WNA Saudi kan complicated banget, Oke. sulit banget. Oke. Jadi sambil nunggu untuk apa namanya izinnya keluar, kita nikah di luar dulu, ya, biar ada apa istilahnya dokumen resmi, Dokumen walaupun resmi. itu dari negara lain kan Oke. ya. Maksudnya ada bukti gitu kalau ini kita nikah. Oke. Nah, setelah selesai nikah dari negara itu, kamu stay di sini 1 tahun ya? Hampir 1,5 tahun ya. Iya. 1 tahun lebih. Terus habis 1 itu tahun pulang lebih. ke Arab lagi buat ngurus izinnya itu. Oke, pas pulang ke Arab Mbak Dian ikut. Enggak, Oh, belum belum. belum yang itu, Mm-mm. belum yang itu. Pulang ke Arab lagi dia selama 1 tahun. 1 tahun. Oke, berarti LDR 1 tahun ya? Iya, setelah LDM nikah. ya? LDM ya karena udah menikah ya? Iya. Oke. Jadi setelah menikah di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, Mas Daud tinggal di Indonesia 1 tahunan ya. Terus habis itu baru balik lagi ke Arab 1 tahunan juga. Terus baru setelah itu balik lagi ke Indonesia. Iya. Wow, panjang banget ya perjuangan Iya, cinta soalnya- kalian ya. Iya.
waktu itu kan pernah di reject satu kali izinnya sama pemerintah Saudi karena umurnya dia belum 30 tahun. Oke. Jadi di reject karena itu kan waktu itu kita ketemu umur 26 ya, 26 ya, terus 27 28 kan masih belum 30. Jadi di reject karena itu. Terus dia kesana itu lagi kan tadi ceritanya, alhamdulillah selama setahun itu diterima, dapat izinnya keluar, terus dia ke Indonesia lagi. Oh ya, itulah awal mula sampai akhirnya bisa menikah gitu ya. Luar biasa ya perjalanan cinta kalian gitu kan ya, sampai akhirnya dokumen-dokumennya bisa diselesaikan gitu. Nah terus aku penasaran, waktu nikah di luar negeri gitu kan ya, itu waktu nikah di luar negeri itu kayak akad di sini juga gitu Mbak, atau gimana? Iya. Di sana ada penghulunya juga? Muslim, kita ketemunya yang Muslim. Iya, kayak apa sih namanya? Itu di Islamic Center. Islamicnya. Oke, jadi nikahnya di Islamic Center di negara tersebut, kemudian baru di situ keluar surat resminya. Surat resmi dari sana. Hmm, Sambil ya. kita nunggu yang suratnya negaranya Daud. Oh iya, itu yang menikahkan ayahnya Mbak langsung? Bapak ibu ikut, bapak ibu ikut di sana, ikut Sama-sama ya? berempat kita ke sana. Ya, oke, sip. Sulaiman nggak diajak ya? Sulaiman belum ada guys. Sulaiman itu anak mereka berdua yang sekarang umurnya baru 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Oke. Nah, kemudian setelah dokumen-dokumen semuanya selesai gitu kan, tentunya dalam pernikahan beda negara gitu kan ya, ada semacam perbedaan budaya, ya kan? Ada mungkin kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian yang ternyata di Indonesia dengan di Arab itu beda banget. Apalagi Mbak Dian sempat sampai 1 tahun di sana gitu kan, itu pasti pengalaman berinteraksi dengan orang-orang Arab asli. Sebagai kita orang Indonesia itu pasti ada pengalaman tersendiri dong, ya kan? Apa nih perbedaan budaya gitu kan ya? Mungkin dari Mas Daud dulu nih. Dari Mas Daud, menikah dengan wanita Indonesia dengan budaya yang ada di Indonesia tentu beda banget dengan di Arab. Nah, bisa ceritakan nggak? Kalau bedanya, kalau untuk orang Muslimnya sama, cuman di sini yang aku lihat, kalau habis akad nikah, undangannya di 1 hari. Oh, resepsinya ya? Iya, resepsinya. Kalau di Arab ya ada yang akan nikah sekarang, ya 1 tahun, 1,5 tahun baru resepsi. Oh, berarti udah punya anak? Enggak. Oh, belum ya? Enggak. Oh, 1 tahun belum punya anak ya? Enggak, udah ijab. Itu udah ijab kabul, Iya. udah istri. Iya. Tapi belum ada. Oh, belum ada anak. Iya, enggak bisa, maksudnya belum itu. Oh. Enggak sih resmi. Udah resmi, Iya. tapi biasanya Resepsinya iya, baru. Resepsinya nanti. enggak ada kontaknya sampai. Oh, setelah nikah resmi nggak ada kontaknya? Maksudnya belum bikin undangan. Oh, gitu. Atau resepsinya. Iya. Ada yang gitu. Tapi kalau udah nikah secara resmi udah tinggal 1 rumah kan? enggak. Hah? Kalau udah Misalkan sudah ijab kabul, iya. Sudah ijab kabul, berarti sudah tinggal 1 rumah. Ada yang tinggal di 1 rumah, ada yang enggak, masih di rumah orang tuanya. Masing-masing. Iya. Nanti baru resepsi, setelah resepsi baru bersatu lagi. Iya. Kayak masih engagement. Oh, ya tunangan. Iya. Kok gitu ya, beda banget ya. Kalau di tempat kita mah yang penting udah nikah siri aja udah bisa menyatu. Di agama sudah sah, itu mah bisa masuk ke rumah gitu kan, udah bisa Di punya sana anak. ada, tapi yang banyak yang nggak suka kayak gitu. Hah? Kok gitu ya? Iya. Oh my god. Terus nanti kalau misalkan sudah nikah sah, kan udah di rumah masing-masing. Terus tiba-tiba ternyata mungkin ada kecocokan sehingga berpisah gitu, itu boleh? Masih boleh, maksudnya belum Satu rumah. Iya. Oh, iya, oke. Berarti saya ngerti, berarti mungkin kalau tradisi di sana ketika sudah menikah secara resmi, udah ijab kabul, tapi belum ada resepsi, Iya. kembali lagi ke rumah masing-masing dulu. Iya, masih kayak engagement gitu. Oke, seperti masih lamaran ya, engagement ya. Terus baru setelah itu nanti kalau udah resepsi baru tinggal 1 rumah. Oke, itu perbedaannya ya. Itu perbedaannya. Kalau di sini langsung, jadi kaget ya. Iya, itu di 1 hari. Iya, betul Di sini ya. Di sini umumnya seperti itu. Selesai akad langsung
pesta, besok udah nggak pikir-pikir pusing apa lagi segala macam gitu kan ya. Mikirnya udah satu kali gitu. Dan di sana itu kan kalau resepsi yang cewek sendiri, Iya. yang cowok sendiri. Kalau di sini kan dicampur Beda jadi tempat. satu. Oh, dipisah Jadi ya? Ya, dipisah. habis Tamu itu cewek, tamu cewek. kalau udah selesai, maksudnya nanti yang laki ke tempat yang istrinya perempuan. Habis itu pulang ke rumah. Oh. Dia yang jemput gitu. Oh iya tradisinya begitu ya. Iya. Oke, terus ketika sudah menikah dengan Mbak Dian nih, ada budaya-budaya yang berbeda nggak sih antara Indonesia dan Arab gitu? Bedanya itu kalau di Arab ada waktu untuk maksudnya untuk tamu. Maksudnya. Kalau di sini dari pagi sampai sore. Iya bebas. Ini iya. Kapan mau kalian di sana nggak ada waktu ini untuk resepsi. Waktu ini udah gitu. Iya. Jadi semua tamu datang di satu waktu. Iya, oke. Itu mungkin kalau sudah di kota-kota ada sih yang seperti itu, tapi kalau di kampung pada umumnya bebas 24 jam. Oh, iya. Asal jangan tengah malam aja ya, kalau udah tidur semua baru berdatangan. Oke deh guys, itu dia pernikahan beda negara antara Mbak Dian dan juga Mas Daud dari pasangan Indonesia dan juga Arab Saudi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.